Demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan, dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sejarah demokrasi itu sendiri dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Kristianisme membuat perubahan penting pada sistem pemerintahan Athena. Ia mulai memperkenalkan demokrasi. Demokrasi yang dikenalkan adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung ialah di mana rakyat berkumpul di suatu tempat untuk berdiskusi secara langsung. Meskipun begitu, hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sosial tinggi yang ikut serta. Sementara kaum wanita, budak, dan penduduk asing tidak diikutsertakan. Seiring perkembangan zaman, demokrasi langsung tidak cocok lagi digunakan untuk wilayah luas atau penduduknya yang banyak. Karena itu, berkembanglah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan adalah di mana warga memilih perwakilannya untuk mewakili mereka mengambil keputusan. Demokrasi tidak langsung pertama kali digunakan pada abad ke-18 di Amerika Serikat dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Tokoh yang memperkenalkan pemisahan kekuasaan adalah Montesquieu dengan bukunya The Spirit of the Laws. Yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit dinosaur dan prajurit Indonesia. Demokrasi memiliki beberapa prinsip, yaitu kedaulatan rakyat, kesetaraan hak, kebebasan berpendapat dan berekspresi, pemilihan umum yang bebas dan adil, akuntabilitas dan transparansi, serta penegakan hukum atau rule of law. Adapun juga nilai-nilai demokrasi, yang pertama yaitu keadilan sosial, yang kedua partisipasi publik, yang ketiga pluralisme, yang keempat toleransi, dan yang terakhir komitmen terhadap perdamaian. Selanjutnya juga ada institusi demokrasi yang terdiri dari parlemen, eksekutif, kehakiman yang independen, komisi pemilihan umum, dan media bebas. Demokrasi sudah dianut sejak Indonesia merdeka. Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Rakyat Indonesia akan memilih perwakilan untuk mewakili rakyat dalam membuat kebijakan dan menjalani pemerintahan. Melalui pemilihan umum atau pemilu, rakyat akan memilih perwakilan eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Kemudian, perwakilan legislatif, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Tantangan demokrasi di Indonesia. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin menonjol. Dicabutnya budaya ekspresi Tionghoa oleh Presiden RI keempat, yaitu Abdurrahman Wahid. Beliau memperlihatkan bahwa prinsip demokrasi Pancasila masih diminati di Indonesia. Namun, di era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa Indonesia. Salah satunya karena kebebasan berpendapat mungkin akan disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi masalah tersendiri bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Dan tantangan demokrasi saat ini yang pertama adalah money politik. Harus diantisipasi jangan sampai hanya mereka yang punya uang berlebih yang bisa menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Yang kedua yaitu identitas politik. Sangat membelah suku, agama, etnisitas. Ini sangat berbahaya bagi persatuan negara kita. Dan yang terakhir, post-truth politik. Di era digital, sekarang ini banyak hoax